reformasi kecuali dua, namanya satu kejaksaan, kedua kepolisian. Dan makin kesini kebutuhan terhadap reformasi itu makin menguat. Saya kira pesan utama di aksi tanggal 27-28 itu adalah reformasi. Tanggal 25-27 itu DPR, 28 sampai sekian itu sudah reformasi polisi. Itu isu utamanya. Dan semua upaya untuk melakukan reformasi polisi sulit atau dilakukan kalau tidak dimulai dengan mencopot Kapolri. Dan saya berbicara pencopotan Kapolri ini saya kira sudah hampir setahun yang lalu, khususnya sejak istilah parcok mulai muncul, partai coklat itu kan. Dan untuk kali pertama dalam sejarah Republik kita ya, kata parcok itu menguat. Meskipun kalau dalam konteksnya pemilu pilkada, suasana itu sudah kita alami sejak lama, tapi makin menguat sejak Pilpres 2024 yang lalu, bahkan makin kasat mata, termasuk di dalamnya di pilkada-pilkada gitu ya. Dan yang kedua juga, tidak pernah kita melihat ada kantor polisi yang dibakar massa sedemikian rupa, kecuali di eranya Pak Sigit ini. Nah, oleh karena itu harus dimulai dengan pencopotan Pak Sigit. Nah, adapun tim transformasi bentukan Pak Sigit itu ya silakan aja. Tapi yang namanya juga tim transformasi itu kan artinya tim percepatan. Nah, bagi saya itu mestinya dibentuk nanti setelah Pak Sigit dicopot, khususnya oleh Kapolri baru dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan implementasi dari hasil tim reformasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Itu selaras ya Bang dengan Prabowo dengan reformasi internal Polri itu? Kita udah beri kesempatan kepada polisi lebih dari 20 tahun untuk mereformasi dirinya. Hasilnya seperti yang sekarang. Oleh karena itu butuh dokter. Nggak bisa lagi kemampuan mereka sendiri udah nggak bisa. Butuh dokter yang harus mengobatinya. Bang, kalau menurut Abang idealnya polisi ini di bawah apa nih Bang? Nah, ini bagian yang kan reformasi itu dalam 3 hal, institusional, struktural maupun moral ya. Nah, yang Anda bicara itu di bawah apa? Nanti itu strukturalnya. Apakah tetap di bawah presiden atau dia di bawah kementerian? Itu 2 tuh. Atau ada yang ketiga. Jadi dibentuk kementerian khusus kepolisian. Nah, di bawahnya Kapolri ada. Jadi Kapolri itu tunduk di bawah Kementerian Kepolisian gitu, dan keamanan namanya. Sebab wilayah, nah ini hubungannya dengan institusionalisasi ya. Apakah wilayah polisi masih seperti yang sekarang? Dari A sampai Z mereka ada. Di bawah satu komando gitu. Sampai urusan STNK SIM mereka juga ikut. Kalau di NTB ngurus tambang sekarang. Iya. Soal tambang ini seperti apa juga? Kan kalau ini bagian dari ini itu kan, juga. ikon polisi itu kan.